I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hargono dengan NIM 131421062 dari kelas 5D. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi manajemen mutu terpadu dalam manajemen mutu pendidikan. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi implementasi manajemen mutu terpadu. Implementasi manajemen mutu terpadu adalah penerapan atau pengejawatahan konsep manajemen yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi untuk bersama-sama berkontribusi dalam kebijakan organisasi yang berorientasi pada perbaikan mutu produk untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan komitmen tinggi dalam menerapkan manajemen mutu terpadu menjadi pondasi keberhasilan. 2. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci utama dalam manajemen mutu terpadu. 3. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian tanggung jawab terhadap mutu. 4. Menggunakan pendekatan sistem untuk memastikan bahwa semua proses terintegrasi dengan baik. 5. Manajemen mutu terpadu memperjuangkan perbaikan terus-menerus dan inovasi dalam setiap aspek organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi manajemen mutu terpadu. Yang pertama, menetapkan visi yang jelas dan tujuan yang terukur terkait dengan mutu. Langkah pertama dalam manajemen mutu terpadu adalah menetapkan visi yang jelas terkait dengan mutu serta tujuan yang dapat diukur. 2. Menganalisis kondisi saat ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi saat ini, mengidentifikasi kelemahan dalam proses sistem atau produk, serta menemukan peluang perbaikan untuk meningkatkan mutu secara keseluruhan. 3. Mengembangkan rencana aksi yang terperinci untuk menerapkan manajemen mutu terpadu. Berdasarkan hasil analisis, organisasi perlu mengembangkan rencana aksi yang terperinci. 4. Melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Implementasi manajemen mutu terpadu memerlukan kolaborasi dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. 5. Memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan membuat perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus terus memantau kemajuan terhadap tujuan mutu, mengevaluasi hasil, dan secara proaktif melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara konsisten. 6. Melatih karyawan untuk memahami pentingnya manajemen mutu terpadu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya manajemen mutu terpadu, metode terbaik, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam memperbaiki mutu produk atau layanan sangat penting. Selanjutnya, manfaat implementasi manajemen mutu terpadu. Yang pertama, membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. 2. Membantu terciptanya teamwork. 3. Membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. 4. Membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. 5. Hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Dan yang terakhir, tantangan dalam implementasi manajemen mutu pendidikan. Pertama, perubahan budaya organisasi. Tantangan utama dalam implementasi manajemen mutu terpadu adalah mengubah budaya organisasi. Ini melibatkan pergeseran paradigma, nilai, dan sikap yang dapat mempengaruhi cara orang bekerja. Tantangan terbesar dalam perubahan budaya organisasi adalah resistensi terhadap perubahan dari para karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Proses ini memerlukan waktu, komunikasi yang efektif, pelatihan
atas, dukungan dari manajemen tingkat atas, serta konsistensi dalam memperlakukan perubahan. 2. Kesulitan dalam pengukuran. Pengukuran mutu yang tepat adalah elemen kunci dari total quality management. Tantangan utama di sini adalah menentukan indikator kualitas yang relevan dan akurat untuk setiap proses atau produk. 3. Biaya implementasi. Tantangan terkait biaya juga termasuk kesulitan dalam mengukur secara tepat manfaat finansial dari investasi yang dilakukan dalam total quality management, yang mungkin sulit untuk diukur secara langsung dalam keuntungan finansial yang langsung terukur. Ini termasuk investasi dalam pelatihan karyawan, perangkat lunak atau sistem yang diperlukan, sertifikasi dan perubahan infrastruktur atau proses. 4. Penerimaan dan keterlibatan karyawan. Mendapatkan dukungan dan keterlibatan penuh dari karyawan adalah kunci keberhasilan manajemen mutu terpadu. Tantangan di sini adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan, memastikan pemahaman yang benar tentang tujuan dan manfaat perubahan, serta melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi. Tantangan terbesar adalah memperoleh dukungan dan keterlibatan dari semua tingkatan departemen di dalam perusahaan. Keterlibatan karyawan memerlukan komunikasi yang jelas dan terbuka, pembentukan tim yang efektif, insentif yang sesuai, serta lingkungan kerja yang mendukung inisiatif kualitas. Itulah hasil pemaparan materi mengenai implementasi manajemen mutu terpadu dalam manajemen mutu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.